Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Tom, seorang pendeta muda berusia 25 tahun, dikenal luas di komunitas Kristiani sebagai seorang pemimpin berbakat dan berwibawa. Suatu hari, ia menerima undangan untuk ikut serta dalam debat agama yang penting di kotanya. Tema debat kali ini cukup menantang, yakni perbandingan antara Islam dan Kristen. Undangan itu datang dari sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama besar, dan Tom merasa bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Tom memandang ini sebagai momen untuk membela imannya, untuk menunjukkan bahwa ajaran Kristen memiliki kedalaman yang tak tertandingi. Meskipun ia baru saja memulai karirnya sebagai pendeta, ia percaya bahwa pengetahuannya tentang Alkitab dan pengalamannya di gereja membuatnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Ia merasa percaya diri bahwa perdebatan ini akan mengukuhkan posisinya sebagai seorang pemimpin agama yang berwibawa. Namun, Tom juga menyadari bahwa ini bukan sekadar kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan, melainkan juga untuk membuktikan nilai-nilai yang ia anut. Meskipun demikian, di dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia berhadapan dengan lawan debat yang mungkin memiliki perspektif berbeda yang bisa mengguncang keyakinannya. Ia pun mulai mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Tom merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian imannya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca, merenung, dan berdoa. Ia berharap bisa menyampaikan argumen yang kuat dan meyakinkan, memperlihatkan keunggulan ajaran Kristiani dibandingkan dengan ajaran lainnya. Tak hanya mengandalkan pemahaman teori, ia juga berlatih berbicara di depan cermin untuk mengasah kemampuan oratorinya, memastikan bahwa setiap kata yang keluar bisa memberi dampak besar pada audiens. Antusiasme Tom semakin menggebu ketika ia mendengar bahwa debat ini akan disaksikan oleh banyak orang. Ia merasa bangga bisa mewakili komunitas Kristiani di hadapan halayak luas, bahkan berharap debat ini bisa menjadi titik balik bagi orang-orang yang masih ragu dalam memilih jalan hidup mereka. Jika aku bisa memenangkan hati mereka, aku bisa mengubah dunia, pikirnya penuh keyakinan. Namun, dalam momen-momen keheningan saat berdoa dan merenung, Tom juga mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar siap. Apakah argumennya cukup kuat? Apakah ia akan cukup sabar untuk tidak terbawa emosi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, namun ia tetap bertekad untuk melangkah maju, percaya bahwa ini adalah panggilan hidupnya untuk membela kebenaran iman Kristiani. Tom mengetahui bahwa lawan debatnya adalah seorang pria Muslim bernama Yazid. Yazid dikenal dengan sikap tenang dan penuh pengertian, jauh berbeda dengan Tom yang penuh semangat dan percaya diri. Ia sering mendengar tentang kemampuan Yazid untuk menyampaikan argumen dengan penuh kedamaian, tanpa harus menyudutkan lawannya. Hal ini membuat Tom merasa sedikit cemas, karena ia tahu bahwa Yazid bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Meski begitu, Tom merasa yakin bahwa ia bisa mengatasi tantangan ini. Yazid mungkin tenang, tapi aku memiliki keyakinan yang kuat, ujarnya dalam hati. Ia merasa bahwa keberaniannya untuk berbicara tentang Tuhan dan ajaran Kristiani akan memberikan kekuatan ekstra dalam debat tersebut. Namun, rasa cemas itu tetap mengendap di dalam hatinya, membuatnya semakin mempersiapkan diri dengan teliti. Di sisi lain, Yazid tidak tampak terpengaruh oleh persiapan Tom yang begitu intens. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, berfokus pada persiapan batin dan memperkuat imannya. Bagi Yazid, debat ini bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang berbagi pengetahuan dan membuka hati. Ia percaya bahwa, pada akhirnya, yang terpenting adalah saling menghormati dan saling memahami, bukan membuktikan siapa yang lebih benar. Tom menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari Alkitab, mempersiapkan argumen logis yang tak terbantahkan untuk debat yang akan datang. Ia mengkaji setiap ayat yang mendukung klaimnya tentang keselamatan melalui iman kepada Kristus. Setiap detil kecil ia perhatikan, dan ia berharap bisa memberikan jawaban yang meyakinkan bagi setiap pertanyaan atau keraguan yang mungkin muncul dari lawan debatnya. Tom percaya bahwa kebenaran agama Kristen akan tampak jelas bagi siapa saja yang mendengarkan. Ia juga mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai pandangan agama lain, termasuk Islam, agar bisa memberikan respons yang tepat terhadap setiap argumen Yazid. Dalam hatinya,
Ia yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa hanya melalui Kristuslah manusia bisa diselamatkan. Tom tidak ingin ada celah dalam persiapannya, sehingga ia memutuskan untuk berlatih berbicara di depan cermin dan merekam setiap sesi latihan, memastikan agar tidak ada kata yang terlewat atau terdengar ragu. Namun, di balik persiapannya yang matang, ada sebuah perasaan gelisah yang terus mengganggu. Meskipun ia yakin akan kemenangan, Tom juga merasakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya siap. Mungkin bukan argumennya, melainkan dirinya sendiri. Apakah ia mampu mempertahankan ketenangannya ketika debat berlangsung? Apakah ia akan bisa melihat bahwa debat ini bukan hanya soal menang atau kalah? Di hari debat, gedung penuh sesak dengan penonton dari berbagai latar belakang. Tom merasa siap dan percaya diri untuk menghadapi debat ini. Sebelum masuk ruang debat, ia sempat melangkah keluar gedung untuk berdoa sejenak, meminta kekuatan agar bisa berbicara dengan bijak dan menyampaikan pesan Tuhan dengan jelas. Ia tahu bahwa mata dunia kini tertuju padanya, dan ia harus memberikan yang terbaik. Semua persiapan dan latihan yang ia lakukan terasa seperti puncak dari perjalanan panjangnya dalam memperjuangkan imannya. Meski ada sedikit kegugupan, Tom merasa bahwa saat inilah waktunya untuk membuktikan keyakinannya dan melawan setiap pendapat yang bertentangan. Ketika ia melangkah ke podium, sorakan penonton semakin menggugah semangatnya. Ia tahu bahwa banyak yang menunggu untuk mendengarkan apa yang akan ia katakan. Di sisi lain, penonton dengan berbagai latar belakang agama dan keyakinan sudah mulai mengobrol dan berdiskusi satu sama lain, menunggu giliran debat dimulai. Beberapa dari mereka sangat antusias, sementara yang lainnya hanya sekadar penasaran dengan apa yang akan terjadi. Tom merasa setiap tatapan mata di sekitarnya merupakan ujian, sebuah momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Debat dimulai dengan Tom yang berbicara dengan penuh wibawa, memaparkan argumennya dengan jelas dan menarik perhatian banyak orang. Dengan penuh semangat, ia mengingatkan audiens tentang esensi keselamatan dalam agama Kristen yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Ia mengutip ayat-ayat Alkitab yang memperjelas bahwa tidak ada jalan lain selain Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Tom berharap, dengan kata-katanya yang penuh kekuatan, audiens akan tergerak untuk membuka hati mereka terhadap pesan yang ia sampaikan. Suasana di ruangan itu terasa intens, dan Tom memanfaatkan setiap detik untuk menjelaskan keyakinannya dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan. Ia berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang menuntun umatnya kepada keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tom berusaha untuk tidak hanya memberi penjelasan teologis, tetapi juga menggugah emosi audiens dengan kisah-kisah yang menyentuh tentang pengampunan dan harapan dalam iman Kristen. Namun, meski yakin dengan argumennya, Tom merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia tahu bahwa ini hanyalah pembukaan dan lawannya, Yazid, belum berbicara. Namun, ia merasa percaya diri, karena apa yang telah ia sampaikan merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantah. Semua yang ia harapkan adalah agar orang-orang yang mendengarkan dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui kata-katanya. Ketika giliran Yazid untuk berbicara, suasana ruangan tiba-tiba menjadi hening. Yazid dengan tenang mulai membaca sebuah ayat dari Al-Quran dengan suara yang lembut namun penuh makna. Surah Al-Qasas ayat 56. Ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, dan seketika itu juga, audiens yang tadinya sibuk mendengarkan Tom, kini terdiam mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Yazid. Ayat yang dibacakan Yazid menyebutkan bahwa petunjuk hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kata-kata itu menembus hati Tom, dan untuk sesaat, ia merasa ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Tom berusaha untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh, namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Yazid menyampaikan pesan tersebut. Yazid melanjutkan penjelasannya, menjelaskan bahwa dalam Islam, semua petunjuk adalah hasil dari kehendak Allah dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kebenaran melalui hati yang terbuka. Tom merasa sedikit terganggu, tetapi berusaha menutupi perasaan itu dengan tawa kecil. Ia yakin bahwa ini hanya sebuah taktik, dan bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan argumennya. Ayat yang dibacakan Yazid menyebutkan bahwa petunjuk hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tom merasa sedikit terganggu, tetapi berusaha menutupi perasaan itu dengan tawa kecil. Ia ingin menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak mengubah apapun dalam pandangannya. Namun, dalam hati, ada sedikit kegelisahan yang mulai muncul. Yazid tidak hanya membaca ayat dengan penuh penghayatan, tetapi juga menyampaikannya dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Tom berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perbedaan pandangan dan bahwa ia tetap memiliki dasar yang lebih kuat dalam argumennya. Meski demikian, ayat yang dibacakan Yazid menyentuh bagian dari hatinya yang selama ini ia coba hindari. Pemahaman bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang diberikan dengan bijaksana dan penuh rahmat. Tom menahan diri untuk tidak terlalu bereaksi,
Tetapi perasaan yang muncul lebih sulit ia atasi dari yang ia duga. Untuk beberapa detik, suasana ruangan terasa lebih berat. Tom melihat para penonton mulai merenung, tanpa berpikir lebih dalam tentang arti dari ayat yang baru saja dibacakan. Meskipun ia ingin melanjutkan dengan penuh semangat, perasaan ragu itu muncul begitu saja, mengingatkan Tom bahwa jalan menuju kebenaran memang bisa jadi lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Yazid tetap tenang meskipun mendapat ejekan dari sebagian penonton dan Tom. Meskipun ada suara-suara yang mengomentari setiap kata yang keluar dari mulutnya, Yazid tidak terpengaruh. Ia melanjutkan pembicaraannya dengan suara yang penuh ketenangan, seolah-olah ia tidak mendengarkan apapun di sekitarnya. Sikap tenang ini justru membuat Tom mulai meragukan kekuatannya dalam debat tersebut. Tom merasa dirinya semakin terbawa oleh emosi, sedangkan Yazid tetap bersikap seperti air yang tenang. Ketenangan Yazid membuat Tom merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Tom selalu merasa bahwa untuk memenangkan debat, ia harus berbicara lebih keras, lebih meyakinkan, dan dengan argumen yang tak terbantahkan. Namun, di hadapan Yazid, ia mulai melihat bahwa ketenangan dan sikap penuh pengertian bisa lebih memengaruhi audiens daripada hanya sekadar berteriak untuk menunjukkan keunggulan. Meskipun Tom berusaha mengabaikan perasaan ini, sikap Yazid membuatnya merasa cemas. Ia merasakan pergeseran dalam dirinya. Apakah ia benar-benar tahu apa yang ia yakini? Apakah imannya cukup kuat untuk menghadapi ketenangan yang begitu menenangkan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul dalam benaknya, dan meskipun ia ingin segera mengusir keraguan tersebut, ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang memahami inti dari keyakinan masing-masing. Tom mencoba meremehkan Yazid, merasa bahwa lawannya tidak memiliki argumen yang jelas. Coba jelaskan lebih lanjut, dikatanya dengan nada sinis, berusaha menggali kelemahan dalam pernyataan Yazid. Ia yakin bahwa gaya bicara Yazid yang tenang dan penuh pengertian adalah taktik untuk membuatnya terlihat lebih lemah. Tom merasa bahwa ia masih memiliki kendali atas jalannya debat ini dan bahwa keberaniannya untuk berbicara terus-menerus akan mengalahkan ketenangan Yazid yang terlalu pasif. Namun, ketenangan Yazid justru membuat Tom merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang ia duga. Yazid tidak tergoda untuk membalas dengan nada yang sama, dan bahkan sedikit tersenyum dengan penuh pengertian. Saya tidak perlu menjerit untuk menunjukkan kebenaran, jawab Yazid dengan lembut. Kata-kata itu, meskipun sederhana, seolah menyentuh inti hati Tom. Terkadang, ia menyadari, perdebatan bukan hanya tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi juga tentang siapa yang mampu menenangkan hati dan memberi ruang bagi pendapat yang berbeda. Meskipun Tom berusaha keras untuk mempertahankan wibawanya, ia mulai merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Sikap Yazid yang tidak terpengaruh oleh ejekan dan kritik semakin memperlihatkan bahwa mungkin ada hal-hal yang lebih penting daripada memenangkan sebuah debat. Tom mulai merasa bahwa dia mungkin harus lebih mendengarkan, bukan hanya berbicara. Setelah debat berlanjut, Tom merasa ada ketegangan dalam dirinya. Ia merasa bahwa pengetahuan logisnya yang selama ini sangat ia andalkan sepertinya tidak cukup untuk menghadapi pesan spiritual yang disampaikan Yazid. Setiap kata yang diucapkan Yazid seakan meresap lebih dalam daripada yang ia duga. Meski debat itu terus berlanjut dengan penuh argumen dan perbandingan, Tom mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar argumen intelektual yang bisa meyakinkan orang. Pada awalnya, Tom merasa percaya diri dengan pengetahuannya yang luas tentang Alkitab dan sejarah Kristen. Namun, semakin lama, ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika dan alasan, sedang mempengaruhi dirinya. Ia melihat ketenangan Yazid dan cara Yazid berbicara tentang iman dan keyakinan, dan hal itu mulai membuka matanya tentang dimensi spiritual yang berbeda dari apa yang ia kenal. Malam itu, setelah debat selesai, Tom merasa bingung dan gelisah. Ia merasa bahwa ada ketegangan dalam dirinya yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Semua pertanyaan tentang keyakinannya mulai muncul. Apakah hanya dengan pengetahuan yang ia miliki ia bisa benar-benar mengenal kebenaran? Ataukah ada cara lain untuk mencapainya? Di rumah, Tom duduk di depan komputer, mulai mencari makna dari surah Al-Qasas ayat 56 yang dibacakan Yazid. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam ayat tersebut. Setiap kata yang terucap di depan audiens masih terngiang di telinganya. Ia tidak bisa menepis rasa ingin tahunya untuk lebih memahami makna ayat itu. Ayat yang mengatakan bahwa petunjuk hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki menggugah hatinya. Apa maksud sebenarnya dari ayat itu? Mengapa Yazid bisa begitu yakin dengan ayat tersebut, sedangkan Tom merasa ragu-ragu dengan keyakinannya sendiri? Ia menelusuri tafsir-tafsir Al-Quran, mencari penjelasan tentang konteks ayat itu dan mengapa hal itu begitu penting dalam agama Islam. Dalam pencariannya,
Tom mulai menemukan jawaban yang lebih dalam tentang hubungan antara petunjuk ilahi dan keimanan. Ia merasa ada suatu kedamaian yang datang dari pemahaman baru ini, yang tidak bisa ia temukan hanya dengan argumen intelektual. Ia mulai berpikir apakah mungkin ada lebih dari satu jalan yang menuju kebenaran, dan apakah dirinya sudah cukup terbuka untuk itu. Tom mulai bertanya-tanya tentang keyakinannya. Mengapa ia merasa ada kedamaian dalam ayat yang dibacakan Yazid? Ia merasa seperti ada yang hilang dalam keyakinan Kristen yang selama ini ia anut. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus, tetapi ayat yang dibacakan Yazid membuka perspektif yang sangat berbeda. Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik pikirannya lebih dalam. Apakah mungkin Tuhan menyentuh setiap hati dengan cara yang berbeda? Mengapa selama ini ia tidak pernah merasa ada kedamaian seperti yang ia rasakan sekarang? Tom merasa bahwa pencarian spiritualnya baru saja dimulai, dan ia belum menemukan semua jawabannya. Ia merasa perlu untuk terus merenung dan mencari lebih banyak pemahaman. Perasaan ini membuat Tom semakin gelisah, tetapi juga mendorongnya untuk lebih terbuka dalam pencariannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebenaran hanya bisa dilihat melalui satu pandangan sempit, ataukah kebenaran itu bisa ditemukan dalam keanekaragaman keyakinan yang ada? Tom meluangkan waktu untuk membaca lebih banyak tentang Islam, mempelajari Al-Quran dan memikirkan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama tersebut. Hatinya mulai terbuka untuk memahami ajaran yang lebih dalam. Tom mulai menemukan bahwa ajaran Islam tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang kasih sayang, dan tentang pentingnya keimanan yang tulus, sangat menyentuh hatinya. Ia mulai membandingkan antara nilai-nilai yang ada dalam ajaran Kristen dan Islam, dan semakin merasa bahwa keduanya memiliki kesamaan yang lebih banyak daripada yang ia duga. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Konsep tauhid dalam Islam, tentang Tuhan yang tidak terbagi, sangat berbeda dengan pandangannya selama ini tentang Trinitas. Meskipun demikian, Tom merasa kedamaian dalam pemahaman ini, seolah ada sesuatu yang benar-benar mencocokkan dalam dirinya. Dengan semakin banyaknya bacaan yang ia pelajari, Tom merasa semakin yakin bahwa pencarian spiritualnya bukan hanya tentang memilih satu ajaran atau jalan hidup, tetapi lebih tentang pencarian yang tulus untuk menemukan Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat mengarahkan hidupnya menuju kebenaran. Tom berbicara dengan beberapa teman dekat dari gereja untuk meminta nasihat. Mereka terkejut mendengar kebingungannya dan mencoba memberikan argumen-argumen untuk meyakinkannya agar tetap berada dalam keyakinan Kristen. Mereka mengutip berbagai ayat dari Alkitab dan mengingatkan Tom tentang kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka sejak kecil. Namun, respon yang ia terima malah membuatnya semakin bingung dan ragu tentang keputusan yang harus diambil. Teman-temannya tidak bisa memahami apa yang ia alami, dan mereka cenderung menganggap keraguannya sebagai sebuah ujian yang harus dilalui, bukan sebuah panggilan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Tom merasa semakin terisolasi dalam pencariannya dan semakin sulit untuk membedakan mana yang benar-benar datang dari Tuhan dan mana yang hanya berasal dari keinginannya sendiri. Diskusi itu tidak memberikan jawaban pasti, namun membuat Tom semakin sadar bahwa pencariannya adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa diselesaikan dengan argumen-argumen orang lain. Ia harus mencari jawaban sendiri. Meskipun itu berarti berpisah dengan beberapa orang yang selama ini sangat dekat dengannya. Setiap malam, Tom duduk dengan Alkitab dan Al-Quran di tangan, membandingkan ajaran-ajaran dari kedua kitab suci tersebut. Ia merasakan ketegangan batin yang semakin mendalam. Terkadang, ia merasa seperti terjebak antara dua dunia, satu dunia yang telah ia kenal sejak kecil dan satu dunia yang baru saja ia masuki. Setiap ayat yang ia baca, setiap ajaran yang ia pelajari, seolah memberi gambaran baru tentang Tuhan yang lebih besar dan lebih penuh kasih daripada yang ia bayangkan. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin terasa juga ketegangan batinnya. Di satu sisi, ada kenyamanan dalam keyakinan lama yang sudah terbentuk dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ia merasakan dorongan yang kuat untuk mengikuti jalan yang baru. Tom merasa terombang-ambing antara keyakinan yang sudah ia peluk selama bertahun-tahun dan sesuatu yang lebih besar, yang masih belum sepenuhnya ia pahami. Perjalanan batin ini membuatnya semakin merasakan bahwa pencarian kebenaran tidaklah mudah. Ia harus siap untuk menghadapi keraguan, ketakutan, dan kegelisahan yang datang bersama keputusan besar yang akan ia ambil. Tom mulai merasa bahwa pencariannya bukan tentang memenangkan debat atau mempertahankan keyakinannya semata, tetapi tentang menemukan kebenaran yang lebih besar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam ajaran Islam, sesuatu yang mengarahkannya pada kedamaian dan pengertian yang lebih dalam tentang Tuhan. Setiap malam, ia berdoa, meminta petunjuk agar bisa menemukan jalan yang benar. Meskipun ia masih merasa ragu, ia mulai merasakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam satu jalan, tetapi ada banyak cara untuk mendekatkan diri padanya. Ia percaya bahwa pencarian ini adalah perjalanan menuju kedamaian batin yang sejati. Tom mulai melihat bahwa pencariannya bukan hanya soal agama atau ajaran,
tetapi soal mencari kebenaran yang lebih besar tentang hidup dan Tuhan. Ia tidak lagi melihat dunia hanya dengan satu lensa, tetapi dengan hati yang lebih terbuka untuk memahami berbagai pandangan yang ada. Tom merasa terombang-ambing, bertanya-tanya apakah ia harus meninggalkan keyakinan Kristen yang sudah ia anut sejak kecil dan mengikuti ajaran Islam yang baru ia pelajari. Keputusan ini terasa sangat sulit, karena ia tahu bahwa ini bukan hanya soal agama, tetapi tentang identitas dan komunitas yang telah membentuk dirinya. Di satu sisi, ia merasa bahwa iman Kristen memberinya banyak hal yang penting dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan bahwa ajaran Islam menawarkan kedamaian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia ambil begitu saja, dan setiap kali ia berpikir tentangnya, hatinya terasa lebih berat. Namun, Tom tahu bahwa untuk menemukan kebenaran sejati, ia harus siap untuk melepas apa yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah tentang menemukan dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya, Tom menyadari bahwa pencariannya selama ini adalah untuk menemukan hidayah, petunjuk yang membawa pada kebenaran sejati. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan perasaan, pemikiran, dan keraguan, ia merasa bahwa hatinya telah terbuka untuk menerima jalan yang baru. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan tentang memilih agama atau sekadar mengikuti keyakinan tertentu, tetapi tentang menemukan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan, Tom akhirnya memutuskan untuk menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Ia merasa bahwa dalam ajaran Islam, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, sebuah pengertian tentang Tuhan yang Maha Esa yang lebih mendalam daripada yang ia bayangkan. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Tom merasa bahwa itu adalah langkah yang benar untuknya, langkah yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar. Ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Tom merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Seperti sebuah beban yang terangkat dari pundaknya, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih siap untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan pengertian. Dengan langkah mantap, Tom mulai menjalani hidup barunya sebagai seorang Muslim. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang tak pernah berakhir, sebuah pencarian yang akan terus mengarahkannya untuk memahami kebenaran dan kedamaian sejati. Meskipun perubahan ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, Tom merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam pencarian ini. Penerimaan Islam sebagai jalan hidupnya tidak hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga cara pandangnya terhadap dunia. Ia mulai belajar lebih dalam tentang nilai-nilai dalam Islam, tentang kasih sayang, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tom juga merasakan bahwa pencarian kebenaran adalah sebuah proses yang tak terbatas, yang akan terus berkembang seiring waktu. Tom menyadari bahwa hidupnya sebagai seorang Muslim baru saja dimulai. Ia siap untuk terus belajar, tumbuh, dan menjalani kehidupannya dengan penuh kesadaran akan hidayah yang telah diterimanya. Sebuah awal baru yang penuh harapan dan keyakinan untuk terus menggapai kebenaran yang lebih dalam.